beban berat, kami terima kelegaan. Kami yang datang putus asa, kami terima pengharapan baru. Kami lihat jalan-jalan terbuka di depan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar pesan Tuhan. Kami percaya firman tidak mungkin gagal waktu disampaikan. Bicaralah kepada kami, dan urapi hamba yang menyampaikan isi hati Tuhan supaya benar-benar adalah kehendak Tuhan seluruh perkataan yang hamba sampaikan. Lalu kami percaya firman-Mu akan mengerjakan bagiannya di dalam kami. Lalu hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk lagi. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa, selamat bulan Juni. Yang ulang tahun bulan ini jangan lupa-lupa undang saya. Yang ulang tahun bulan ini ingat sekali. Oke, nah saya minta tim multimedia. Saya senang sekali bisa melayani di tempat ini pagi ini. Terima kasih banyak buat Ibu Gembala, untuk semua majelis, pengerja, jemaat yang memberikan kesempatan untuk saya melayani. Saya percaya ini menjadi satu momentum yang luar biasa untuk kita mengalami Tuhan lebih lagi. Nah, hari ini kita mau lihat tentang hal ini karena Roh Kudus itu hal yang setiap tahun kita pasti rayakan. Makanya hari ini saya ingin apa yang saya sampaikan ini menyegarkan saja ingatan kita, membuat kita tahu saja bahwa ada Roh Kudus yang bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Amin. Bahkan sebagai orang percaya kita harus bangga bahwa kita punya Roh Kudus. Sebagai orang percaya kita harus bangga. Karena dengan Roh Kudus itulah kita bisa buat banyak hal. Bapak Ibu jangan lupa, kalau di Yohanes 4 dia bilang, ayat 24 kalau saya salah, Allah itu roh. Barang siapa yang mau menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti kalau tidak ada Roh Kudus, kita susah menyembah Tuhan. Penyembahan kita akan tidak bisa diterima. Justru Roh Kudus ada untuk membantu kita menyembah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya juga mengucapkan turut sepenanggungan. Biasanya Mama Sus kan suka duduk di depan sini. Kalau lihat, aduh. Begitu. Mama Ina, Mama Sus yang ada bilang warisan apa, Parbeta begitu. Oke. Mari kita mulai Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita baca sama-sama dari firman Tuhan Yohanes 14 ayat 11 sampai 17. Ada banyak ayat, ada banyak hal tentang Roh Kudus, tapi saya mau ambil beberapa poin saja pagi ini untuk melengkapi saja, membuat kita ingat saja. Mari kita baca sama-sama. Yang mata masih cukup jelas bisa lihat langsung di screen. Yang memang agak susah, silakan pakai alat bantu Alkitab dan lain-lain. Alkitab dan Alkitab. Maksudnya program Alkitab yang ada di HP. Mari kita baca 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Nah, mari kita lihat beberapa hal atau kenal pribadi Roh Kudus ini dari ayat ini saja. Nah, saya akan mulai dengan ini. Roh Kudus itu bahasa Ibraninya Roh HaKodes, Ruah HaKodes. Ruah itu roh Allah, nafas Allah. Itu bahasa Ibraninya itu. Kodes itu kudus. Jadi Roh HaKodes itu diterjemahkan roh dari yang kudus itu. Roh Kudus itu. Nafas Allah yang kudus. Nah, bahasa Yunaninya ini nih, pneuma atau hagion. Pneuma itu roh. Hagion itu kudus atau murni, tidak bercacat. To ini definite artikel, dia menyatakan itu. Jadi roh dari yang kudus itu.
atau yang murni itu. Nah, mari kita lihat dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya tulis nama Ibrani Yunani, siapa tahu ada yang penganak mau kasih nama pneuma ya. Panggil-panggil ma. Nama lengkap pneuma. Roh. Oke, dari Yohanes 14 ayat 16 kita akan lihat beberapa hal supaya kita lebih memahami bagaimana sih Roh Kudus itu. Yang pertama, Roh Kudus itu disebut seorang penolong. Seorang penolong berarti dia pribadi. Makanya di Alkitab pakai kata seorang. Bukan zat. Dia bukan roh yang gentayangan, dia pribadi. Kenapa ini penting? Karena hari-hari ini banyak pendapat yang simpang siur tentang Roh Kudus. Itulah sebabnya Alkitab berkata, dia seorang penolong. Nah, kata penolong, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kata penolong itu bahasa Yunaninya parakletos. Kata penolong itu bahasa Yunani yang dipakai itu parakletos. Di situ dia bilang parakletea. Itu artinya perantara, penghibur, penolong, pembela. Jadi arti parakletos itu begitu. Ada yang sementara punya masalah, sakit hati, tiba-tiba ketemu. Seng ada orang bicara tapi tiba-tiba ketemu dapat kekuatan baru. Roh Kudus bekerja. Karena tugasnya itu. Penolong, perantara. Ini bahasa Inggrisnya intercessor. Kalau intercessor pendoa syafaat pasti tahu. Karena intercessor itu bukan cuma perantara. Dia berdoa kepada kita. Nah, penghibur, penolong, pembela. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan. Sebelum nanti Tuhan pakai orang lain untuk tolong kita, bantu kita, hibur kita. Sebenarnya Tuhan sudah perlengkapi kita dengan pribadinya untuk membantu kita dan menolong kita. Ada roh di dalam kita yang membantu kita. Itulah sebabnya kita harus bangga punya Roh Kudus. Bapak Ibu bisa kuat di tengah situasi apapun. Karena ada Roh Kudus dalam kita. Amin. Oke. Yang berikut, Roh Kudus itu disebut roh kebenaran. Bahasa aslinya itu pneuma ho aletheia. Aletheia itu yang benar dari Allah. Atau benar-benar dari Tuhan. Nah, itu aletheia. Jadi roh yang benar-benar dia bicara tentang kebenarannya Tuhan. Makanya Roh Kudus yang bawa kita untuk jatuh dalam dosa. Roh Kudus selalu arahkan kita untuk melakukan kebenaran. Nah, cuman kenapa orang bilang, tapi dia sudah lahir baru, dia sudah bertobat begitu lama. Kok bisa jatuh dalam dosa? Jangan lupa manusia punya kehendak bebas. Betul sayang Bapak Ibu. Selama kita punya daging, kehendak bebas masih ada. Kita nggak bisa matikan kehendak bebas. Karena selama kita masih punya daging, itu masih ada. Yang harus kita buat adalah, kita taklukkan kehendak bebas di bawah kontrol Roh Kudus. Jadi kalau orang bilang, kenapa dia sudah bertobat bisa jatuh dalam dosa? Ya dia bukan robot. Dia masih punya kehendak bebas. Masih punya pilihan untuk bikin sesuatu. Karena waktu Bapak Ibu bertobat, Tuhan tidak rubah Bapak Ibu jadi robot. Kalau jadi robot, Bapak Ibu tidak punya kehendak bebas. Tinggal pencet tombol, bikin. Memberi perpuluhan. Tet. Saya memberi perpuluhan. Harus masuk gereja. Tet. Saya masuk gereja. Robot. Tapi biasanya kehendak bebas itu bekerja. Begitu jam masuk gereja, begitu jam doa, jam siaran langsung Piala Dunia. Kehendak bebas bekerja di situ. Mau pergi ke sini. Mau pergi ke sini. Mau pergi ke sini. Begitu jam doa, sinetron episode terakhir. Aduh. Waduh, bagaimana ya? Nah, tapi Roh Kudus selalu menuntun kita untuk lakukan kebenaran. Tapi kalau misalnya ada, bisa kita agak sedikit, ada pengaruh-pengaruh, ada tawaran-tawaran, kita masih hidup di dunia. Selama kita punya daging, kita masih punya kehendak bebas. Saya cerita ulang-ulang tuh, waktu dulu saya belum menikah, saya laki-laki normal. Kalau dia yang barang-barang kualitas bagus, kualitas premium, tetap dalam nama Yesus. Makanya pernah ada kan satu cewek yang minta pindah. Kenapa? Karena ya sebagai laki-laki normal, saya bisa saja lemah. Ibu jemaat tinggal lihat, Pak Aska luar biasa. Saya tahu kata Pak Aska ada dalam nama Yesus. Maksudnya karena dia pakai rok agak pendek waktu itu. Jadi karena dia pakai rok agak pendek, jadi setiap dia ganti kaki, tangku kaki begitu, channel-channel asing muncul. Makanya saya minta lebih baik ibu akal. Karena saya menyadari, hanya karena kita hamba Tuhan tidak berarti kita tidak rentan terhadap dosa.
Hanya karena kita suka berdoa tidak berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Catat baik-baik. Kehendak bebas ikut Anda kemana saja. Dalam doa pun ada kehendak bebas. Tiba-tiba berdoa poroba bunyi, berubah. Ayo Tuhan, kata mau tambah lemar Tuhan tahu. Kampung tengah sudah demonstrasi. Sampai di sini juga Tuhan, kata sambung episode berikut. Itulah sebabnya Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Kalau kita bisa tunduk di bawah Roh Kudus, bagus. Tapi ini bukan segampang khotbah. Dalam prosesnya kita punya pilihan. Mau marah atau mau sabar, itu saya pilihan. Begitu abang beca lewat, ayo abang abang. Pilihan tetap ada. Yang berikut, Roh Kudus itu menyertai. Makanya Roh Kudus yang keluar masuk. Makanya undangan keluar masuk. Roh Kudus itu tinggal menetap. Makanya dia bilang menyertai. Waktu Bapak Ibu jatuh dalam dosa, Roh Kudus pasti berduka. Tapi dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Karena dibilang Roh Kudus itu menyertai selamanya. Dia terus bantu kita untuk bangkit. Dunia tidak menerima karena tidak melihat dan tidak mengenal. Ya jelas. Dunia tidak akan terima Roh Kudus. Makanya ada banyak nonton di YouTube. Orang mempertanyakan Roh Kudus kayak bagaimana dan sebagainya. Nah itulah sebabnya kenapa dunia tidak bisa menerima. Karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal. Nah beda dengan kita. Kalau kita mengenal dan menerima. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Kalau bahasa umum mungkin orang bilang suara hati. Pernah dengar suara hati? Kita mau bikin sesuatu tapi orang bilang hati kecil. Saya tahu dari kesehatan hati kecil, hati besar, hati sedang, saya tahu. Tapi orang yang bilang hati. Saya mau cerita satu kesaksian. Satu ketika teman hamba Tuhan saya naik mobil di Jakarta menuju ke Gunung Sahari. Dia mau menuju ke Gunung Sahari. Salah. Menuju kemana lah saya tahu. Tapi begitu sampai di sekitar Gunung Sahari di Jakarta tuh tempat toko buku Metanoia. Kalau Bapak Ibu toko buku Metanoia itu ada letak di Gunung Sahari. Nah, sampai di situ, di sekitar situ, baru naik mobil, saya naik taksi. Tiba-tiba ada suara hati bicara kepada dia, turun dari mobil, turun. Dia bilang ini bagaimana baru naik, tapi suara itu kuat, turun. Begitu dia turun, tidak hitung beberapa saat itu minibus tabrak dia punya taksi. Ancur dia punya taksi. Dia selamat. Nah, Roh Kudus itu penolong, ya. Kadang sebelum Bapak Ibu ambil keputusan, ada sesuatu yang bicara kepada kita pribadi. Hati-hati. Jangan sampai saya salah ambil keputusan. Pernah rasa kayak begitu? Roh Kudus bekerja. Nah cuma kadang-kadang katong gunakan ketumpung kekuatan kemampuan, katong abaikan suara itu. Beta tahu, beta harus bikin perhitungan, ini pasti mantap. Ternyata kita kecewa di belakang. Jadi mari sekali lagi. Kenapa kita mengenal Roh Kudus? Karena dia tinggal dalam kita. Roh Kudus tidak tinggal di bangunan, dia tinggal dalam kita. Ada amin? Makanya Korintus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Rumah dari Roh Kudus. Roh tinggal dalam kita. Makanya hari ini saya percaya Bapak Ibu, dalam kondisi situasi apapun Bapak Ibu harus percaya dan yakin ada Roh Kudus pribadi yang hebat itu dalam kita. Amin Bapak Ibu? Oke, ini hanya untuk membuat kita lebih kenal saja. Bapak Ibu pasti sudah belajar banyak Roh Kudus, banyak belajar tentang Roh Kudus. Nah ini hanya membuat kita ingat, kita lebih paham saja. Oke, mari kita lanjut ke 5 tugas Roh Kudus. Nah karena hari ini kita mau belajar 5 tugas ini. Kita lihat tugas yang pertama. Jadi kalau Roh Kudus diberikan, dicurahkan, kita harus kenal tadi Roh Kudus tinggal dalam kita. Apa sih tugasnya? Kalau saya cari di internet ada 17 tugas Roh Kudus, 27 tugas Roh Kudus, ada 10 tugas Roh Kudus. Terserah Bapak Ibu cari saya. Ada banyak. Tapi saya mau bagi 5 hal ini saja. Karena ini hal-hal sederhana yang begitu luar biasa bagi kita. Hal pertama, Roh Kudus itu mengajar dan ada di sini kami PDI, penurunan daya ingat. Turun kunci kasih lalu. Ya ampun, beta kunci di mana? Beta kunci di mana?
Kunci di mana? Marah sama orang rumah, padahal kunci lupa cabut dari bagasi. Pak, top. Beta kacamata mana, Ma? Ma, beta kacamata. Padahal kacamata di kepala. Beta kacamata mana, Ma? Ternyata kacamata ada di kepala. Roh Kudus tugasnya mengingatkan. Oke, mari membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 25-26. Yohanes 14 ayat 25-26. Saya baca ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Dia akan mengingatkan semua Yesus katakan atau yang Yesus firmankan. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita kepada semua yang Yesus katakan, bukan kepada semua yang tetangga katakan atau kepada orang-orang yang benci kita katakan. Itu iblis yang paling suka kasih kita dengar-dengar. Saya ingat dia pernah bilang saya begini, saya ingat dia pernah bilang. Roh Kudus tidak begitu. Dia ingatkan kita kepada apa yang Yesus katakan. Amin. Nah, itulah sebabnya, karena Roh Kudus mengingatkan kepada apa yang Yesus katakan atau firmankan, maka kita harus juga rajin baca Alkitab. Karena kalau kita tidak baca Alkitab, Roh Kudus mau ingatkan apanya? Ingatkan ayat mana? Gimana ya? Tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu harus baca Alkitab? Supaya Bapak Ibu punya perbendaharaan, kayak kepustakaan. Begitu Bapak Ibu mengalami sesuatu, Roh Kudus tinggal ambil filenya, Roh Kudus bawa keluar. Aska, ingat ayat ini. Saya pernah bagi tahu Bapak Ibu, dulu waktu saya SMA, saya pernah jatuh cinta. Bapak Ibu macam mana? Betul Bapak Ibu. Saya jatuh cinta buat saya pada kelas. Saya siap-siap mau tanya dia nih Bapak Ibu. Saya minta saya pun teman untuk bantu jadi jembatan. Dia waktu itu jembatan Galala. Jadi saya minta dia jadi jembatan nih. Nah, jadi dia atur nih. Keluar main kedua saya tanya. Kan dulu keluar main 1 kali, 2 kali kan. Saya tahu sekarang ini kalau dulu ketemu begitulah. Jadi di belakang laboratorium saya mau tanya. Jadi siap-siap. Begitu keluar main kedua, waktu saya agak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya kurus, hitam. Jadi waktu saya sampai di belakang lab, saya sudah lihat itu cewek dengan itu, saya bilang mantap. Saya sudah siapkan perkataan. Ade mau dekatkan. Ade, pokoknya itu. Saya sudah cerita buat istri saya, jadi aman. Iya. Jadi makan siang aman lah. Jadi waktu saya sampai, saya sudah lihat dia, saya maju terus saya bilang, Ade sebenarnya dari lama kakak perhatikan dan lain-lain. Lalu kakak ini ada hati. Ya tuh kalau kakak saya ada hati mati. Untung cewek itu saya bilang begitu. Iya kakak, kalau kakak saya ada hati kakak sudah jadi mayat hidup dari kamar. Oke. Begitu beta bilang, cewek ini pun jawaban begini. Ya kakak habis beta. Ayo. Kalau dia bilang, kakak kasih beta waktu 3 hari beta tim. Itu sih nggak apa-apa. Ini ya kakak beta pernah selesai. Jawabannya, kakak terlambat. Kita pikir kenapa beta saya tanya keluar main pertama. Kalau tahu keluar main kedua terlambat, tanya keluar main pertama. Atau apel pagi sekalian tuh. Lalu saya tanya, Ade, boleh tahu siapa yang tanya? Ternyata saya pun tama yang jadi jambatan tuh Ternyata jambatan putus, ancor-ancor. Ini begini-begini pemerintah rugi banyak nih. Jambatan banyak putus gara-gara ini nih. Bapak Ibu, saya marah, saya pun tamang sampai. Saya jengkel. Tapi maksudnya saya nih orangnya kayak bisa menutupi kejengkelan saya dengan cerita-cerita lucu bikin ketawa. Jadi seolah-olah saya tidak jengkel, tapi hati saya kalau beta rasa beta blender, jangan sampai blender lah Bapak Ibu, jangan sampai blender, saya boleh jahat. Pokoknya saya jengkel.
Kalau ada Bapak Ibu yang bilang kata saya begitu, Bapak Ibu masuk surga duluan. Saya mungkin ini hati sakit nih. Maksud beta begini, kalau dia tahu kata dia, kenapa saya supaya beta mengundurkan diri. Begitu toh, supaya dia maju saja. Ini supaya beta maju baru dia sorong lah. Aduh, sesama Metro Mini tidak boleh saling mendahului. Ampun. Akhirnya saya jengkel dia sekali Bapak Ibu, saya yang di SMA, SMP, yang kampus pasti ya. Saya jengkel sekali. Nah, satu ketika Roh Kudus ingatkan hati saya, Aska, jangan simpan amarahmu sampai matahari tenggelam. Makanya saya pika matahari departemen store. Karena matahari itu dia tenggelam jam 10 malam. Akan baru tutup jam 10 malam. Tapi dari mana tiba-tiba muncul? Jangan simpan amarahmu. Karena Roh Kudus berfungsi mengingatkan kita akan firman yang kita baca. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami depresi atau pergumulan. Bapak Ibu bisa tiba-tiba ingat firman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dari mana itu pikiran muncul? Karena Roh Kudus bekerja. Tugas mengingatkan. Ada amin? Ada amin? Jadi Bapak Ibu mau Roh Kudus bekerja lebih optimal, suka baca Alkitab. Karena dia akan ingatkan. Kalau kita tidak suka baca Alkitab, maka Roh Kudus mau ingatkan apanya? Ingatkan juga toko kan? Memang ada firman itu. Nanti setan yang lebih banyak ingatkan. Oh saya ingat saya, mama mantu bilang begini. Oh saya ingat saya, tetangga bilang begini. Saya ingat saya, maitua bilang begini. Habis sudah. Akhirnya ketemu Supuli tahun 2022. Begitu mau ke Malawang. Dosa-dosa zaman Pangeran di Ponegoro bawa semua. Zaman Patimura bawa semua. Padahal susah selesai. Bisa Bapak Ibu berkati Tuhan. Sumber keluarga jadi bisa contoh kayak begini. Oke, itulah sebab catat saja. Saya tambahkan keuntungan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada ayat 8, ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ada di Yakobus 1 ayat 25. Saya minta kita baca di Yakobus 1 ayat 25. Di multimedia bisa tampilkan bahasa Inggrisnya, saya. Versi King James Version. Yakobus 1 ayat 25. Kita baca bahasa Indonesia dulu Bapak Ibu ya. Yakobus 1 ayat 25. Kita mau belajar bahasa Inggris supaya nama Maria, saya bilang Maria. Padahal nama Maria bahasa Inggris itu Mary. Mary saja. Ini mau accent jadi Maria. Yakobus 1 ayat 25 saya baca firman-Nya. Tapi barang yang sempurna yaitu hukum akan orang. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah saya ambil panjang lebar, saya mau kalian, but who's look into the perfect law, tapi siapa yang meneliti, yang lihat dengan teliti kepada hukum yang memerdekakan, hukum yang sempurna, kemerdekaan, dan terus menerus, continue therein, dan terus menerus, tinggal di dalamnya, merenungkannya, tidak untuk melupakan, forgetful hearer, tidak untuk dengar lalu lupa, tetapi melakukannya dalam semua perbuatan kita. Kalimat terakhirnya dia bilang, kalau di Indonesia dia bilang, orang itu akan berbahagia oleh perbuatannya. Di bahasa Inggris dia bilang begini, this man shall be blessed in his deed. Deed ini apa yang kita buat? Do. Apa yang kita buat deed. Jadi orang itu akan diberkati dalam semua yang dia lakukan. Apa saja. Jualan di pasar diberkati, buka toko diberkati, usaha diberkati, pelayanan diberkati, anak-anak diberkati, suami istri diberkati. Hanya karena apa? Suka merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika kita merenungkan firman, jaminan kita diterima berkat. Ada. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, apalagi yang muda-muda, bangun pagi, jangan lupa baca Alkitab. Itu hukumnya wajib. Supaya kalau ada masalah, Roh Kudus bisa ingatkan apa yang kita baca. Oke. Saya minta kita mau lanjut. Di multimedia, iya. Oke. Yang kedua, apa yang Roh Kudus kerjakan? Memberikan damai sejahtera. Mari lihat di Yohanes 14 ayat 26.
Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 27, maaf, 27. Sejahtera-Mu kepadamu, dan apa yang kuberi yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ini dua kata, tapi kalau disatukan terjemahannya seperti begini: keadaan diri yang tenang dan tentram. Jadi damai sejahtera itu bukan bicara sekeliling kita tentram. Damai sejahtera itu lebih bicara diri kita tentram. Makanya orang bisa ada badai di sekelilingnya, tapi dia tetap tenang di tengah-tengah badai. Itu disebut damai sejahtera. Kalau sekeliling kita tenang tapi kita tidak tenang, itu sebenarnya bukan damai sejahtera. Situasinya cuma enak. Kita mungkin cuma menutupi, tapi kita sendiri tidak nyaman. Nah, makanya damai sejahtera itu bicara soal keadaan diri yang tenang dan tentram. Makanya sekalipun ada pergumulan, Bapak Ibu bisa bilang, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Bagaimana mungkin seorang yang punya pergumulan bisa berterima kasih sama Tuhan? Karena dia punya damai sejahtera. Nah, ternyata Kudus memberikan damai sejahtera. Buah roh, ada salah satu buah roh itu damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita butuh damai sejahtera? Karena kenyataan yang terjadi di sekeliling kita bisa membuat hati kita gelisah dan gentar. Semua ada baik-baik, tiba-tiba terjadi ini. Bisa saja ketung gelisah dan gentar. Hobi Mesak saya tahu. Resah dan gelisah menunggu di sini. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Rinto kan? Itu Rinto ke Obi. Obi toh? Ya betul, itu Obi toh. Nah, jadi mengapa kita butuh damai sejahtera, Bapak Ibu? Supaya kenyataan sekeliling yang terjadi tidak membuat hati kita gelisah dan gentar. Gelisah dan gentar itu dua hal yang sangat-sangat wajar dialami oleh siapa saja, termasuk saya yang khotbah. Usia bertambah dan belum menikah, saya ketong gelisah dan gentar. Ayo Tuhan, ketong sama Paulus kapa. Walaupun kriteria banyak, 10 kriteria pasangan hidup. Lama kalama mulai kurang. Diskon 50% belum laku. Diskon 50 plus 25 belum laku. Akhirnya amper cuci gudang. Ya, dulu kriteria banyak. Sekarang mulai berkurang sampai akhirnya kriteria cuma satu. Asal ada yang mau. Siapa saja asal ada yang mau. Kita tunggu hasil ujian. Ada yang sudah kelulusan SMA? Sudah ya? Ada yang SMA? Kamu sudah lulus ya? SMP? Susah yang ada SMP SMA di sini. Wih, kamu sudah kuliah ya? Aduh. Ujian belum dengar hasil lulus, belum dengar nilai, aduh itu kadang-kadang gelisah. Nah, untuk membuat kita tetap tenang, sekalipun sekeliling kita tidak enak, tidak nyaman, kita butuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera dikerjakan oleh Roh Kudus. Bikin Bapak Ibu bisa tetap, terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik. Itu yang bikin orang dunia lihat, kok bisa Ale tetap tersenyum padahal suami kayak begitu. Kok bisa Ale tetap tersenyum dan mengucap syukur sekalipun Ale untuk makan saja susah. Dari mana itu kekuatan untuk bisa bikin kayak begitu? Roh Kudus kasih damai sejahtera. Kok bisa Bapak Ibu bisa angkat tangan? Sebab Tuhan itu baik. Padahal Bapak Ibu tahu Bapak Ibu pun pergumulan dan air mata sementara keluar. Dari mana kekuatan untuk bilang sebab Tuhan Engkau selalu baik? Roh Kudus turut bekerja, berikan damai sejahtera. Jadi hari ini saya percaya dalam pergumulan apa saja ada damai sejahtera disediakan. Asalkan mari bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Itulah sebabnya dalam Filipi 4 ayat 7 dia bilang, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di bahasa Inggris dia tidak pakai kata memelihara, dia pakai kata keep, menjaga. Jadi di bahasa Inggris dia pakai kata damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya kenapa kita butuh Roh Kudus. Jaga tumpung hati dan pikiran tetap apa yang Tuhan mau. Boleh badai kiri kanan, kiri kanan saya tetap Yesus nomor 1. Itu Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja yang membuat kita bisa tenang di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah situasi apapun, kita bisa mengucap syukur karena Roh Kudus bekerja. Amin. Oke, yang ketiga. Kan Bapak Ibu sering dengar, jadi hanya menyegarkan saja. Membantu kita dalam kelemahan. Nah, Roma 8 ayat 26, mari kita baca. Roma 8 ayat 26. Firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu pernah punya pengalaman masuk di kamar doa lalu cuma menangis? Saya bisa ucap apa-apa lah. Katong saya bisa bilang apa-apa yang sampai di kamar doa cuma katong nangis saja. Tapi kok tiba-tiba beberapa hari kemudian Tuhan jawab doa kita. Dari mana Tuhan dengar kita bicara? Bagaimana sampai Tuhan tahu apa kebutuhan kita? Karena ternyata Roh juga menaikkan doa kepada Tuhan. Dengan keluhan yang tidak keluar, tidak tersampaikan. Makanya tadi disebut Roh itu perantara, bahasa Inggris intercessor. Intercessor biasa digambarkan doa syafaat. Jadi Roh itu menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan kami perlu ini. Kami perlu ini Tuhan. Jadi di sini kelemahan yang dimaksudkan, maksudnya yang Paulus tulis adalah kelemahan yang kita alami sehingga kita mengambil waktu berdoa. Kelemahan yang membuat kita, aduh Tuhan beta harus berdoa. Nah, pada waktu kita berdoa, kadang kita tidak tahu mau berdoa bagaimana lagi. Pernah mengalami situasi kayak begitu. Situasi yang begitu berat, sampai Bapak Ibu mau berdoa pun kayak kata-kata yang keluar dari mulut. Contoh yang paling jelas, Bapak Ibu pernah dengar baca Alkitab di 1 Samuel tentang Hana. Pernah tahu kisah Hana? Waktu Hana berdoa, suaranya yang keluar, dia mulut cuma komat kami. Sampai Imam Eli kira kata Hana tuh mabuk air anggur. Padahal dia sing mabuk. Dia cuma begini. Ada beban yang paling berat karena Hana belum punya anak waktu itu karena kandungannya dia mandul waktu itu. Antara Penina, istri muda dari suaminya sampai Elkana kan. Penina nih hina-hina Hana terus. Hana istri tua, Penina istri muda. Penina tinggal hina Hana terus. Nah, pada waktu Hana datang berdoa buat Tuhan, Hana tidak bisa lagi bicara apa-apa. Dia mulut cuma komat kami. Alkitab tidak menjelaskan dia komat kami. Tapi seperti ada beban berat. Lalu dia cuma datang komat kami. Satu ketika Imam Eli saja pikir dia mabuk air anggur. Bayangkan, kalau Bapak Ibu Hana berdoa mengeluarkan suara, pasti Imam Eli tahu Hana berdoa. Tapi karena tidak ada suara, mulut cuma komat kami, Imam Eli pikir dia mabuk. Ternyata tidak. Hana berdoa. Dan satu ketika Tuhan bilang, tahun depan kamu punya. Kamu punya. Bapak Ibu, ini luar biasa. Pernah, mungkin cerita kesaksian saya, sebetulnya pernah ketemu saya pelayanan ke satu daerah, saya pergi ke satu rumah singgah. Rumah singgah itu, dia menampung wanita-wanita yang hamil di luar nikah dan ditinggalkan. Entah diperkosa, entah dilecehkan, dan lain. Jadi, domik di rumah singgah. Nah, pemilik rumah singgah itu, dia bersaksi, dia diperkosa oleh ayahnya 7 kali sampai dia hamil. Bahkan menggugurkan kandungannya beberapa kali. Kemudian, ayahnya mengirimnya ke pamannya untuk bisa bersekolah. Ternyata pamannya tidak kasih dia sekolah. Pamannya kasih dia kerja di rumah prostitusi, rumah bordil. Di PSK, tempat PSK. Begitu dia ada di sana, dia bekerja. Satu ketika beberapa orang yang pakai dia, sewa dia, pakai dia.
Mereka kasar sekali, mereka sadis sekali. Sampai mereka pakai kayu, bayangkan, saya mohon maaf. Sampai pakai kayu dan masukkan ke alat kelaminnya, hancur. Dia dibaringkan di rumah sakit dan otomatis semua bagian vitalnya untuk melahirkan rusak total. Rumah sakit berkata dia tidak bisa punya anak. Satu ketika dia cuma terbaring begitu dan ada satu dokter jatuh cinta buat orang ini dan mereka menikah. Masalahnya adalah dia trauma setiap kali mau berhubungan. Karena trauma yang itu. Nah, rumah sakit sudah bilang dia tidak bisa punya anak. Dan satu ketika dia berdoa. Dia bilang dia tidak sampai mengucapkan apa-apa. Cuma dia nangis. Dia sementara bilang, Tuhan, jika engkau sanggup berikan aku anak. Lalu tiba-tiba satu ketika ada suara yang bilang, tahun depan, kamu punya anak. Hari ini tahu dia punya anak berapa? 3. Padahal rumah sakit bilang, tidak mungkin lagi bisa punya anak. Kalau Naaman saja, bisa Tuhan ganti kulit seperti kulit bayi. Apalagi yang lain. Tuhan sanggup bikin apa saja. Mari saya mau bilang, Roh Kudus bantu kita dalam kelemahan. Hari ini saya tidak tahu apa kelemahan Bapak Ibu. Tapi percayalah, Roh Kudus sanggup melakukan. Amin. Tinggal waktu kapan atau serahkan pada Tuhan. Karena ketemu Jose tahu kapan Tuhan jawab. Tapi pasti bisa. Itulah sebabnya 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Amin. Pernah dalam kelemahan, itu kesempatan kita lihat kuasa Tuhan sempurna. Roh Kudus bekerja membuat kita lebih baik. Roh Kudus bekerja menguatkan kita lebih baik. Ada amin Bapak Ibu berkati Tuhan. Betul 2 Korintus 12 ayat 9 betul? Kah? Jangan sampai salah. Jangan sampai taruh-taruh begini, salah mana? Oke. Nah ini yang ketiga. Jadi Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Bapak Ibu, kelemahan apa saja, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup bikin apa saja. Bagian kita, mari tetap percaya. Yang keempat. Nah yang keempat, tugas Roh Kudus itu menginsafkan dunia. Nah Bapak Ibu bisa baca nanti di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Ini semua selesai. Semua selesai. Lanjut terus. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Bapak Ibu saya baca ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, ayat 9 sampai 11 itu penjelasannya. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pulang kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menginsafkan itu sama dengan menyadarkan. Jadi insaf dan sadar sama. Jadi kalau Roh Kudus menginsafkan berarti Roh Kudus menyadarkan. Berarti kalau sampai Roh Kudus menyadarkan, berarti sebelumnya kita kurang sadar. Atau kita tidak sadar. Sampai Roh Kudus itu punya tugas menyadarkan. Itulah sebabnya kalau sampai Roh Kudus sadarkan, ada 3 hal penting yang Roh Kudus akan ingatkan buat kita. 1, Bapak Ibu jangan main-main dengan dosa. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Termasuk saya yang khotbah. Tidak ada yang kebal. Makanya lihat banyak informasi hamba Tuhan jatuh pernah dengar. Hamba Tuhan pernah jatuh, dapat ini, dapat itu. Penggebrekan dan lain-lain. Kenapa bisa begitu? Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Jangan pikir karena ketemu pelayanan lah, oh saya nggak apa-apa. Ketemu layani cewek saya aman. Belum tentu. Satu ketika saya pernah diminta oleh satu ibu, saya pelayan satu daerah, saya diminta oleh satu ibu. Pak, dia bertanya begini, Pak, Tuhan bicara, ini ibu ini berdoa. Pak, Tuhan bicara bahwa Bapak harus mendoakan saya. Kalau sampai situ saya nggak apa-apa. Tapi di Bapak kamar hotel. Saya bilang terima kasih ibu. Saya terima. Pak, saya bisa. Ini Tuhan bicara, saya bilang tidak. Saya tetap bilang tidak. Saya telepon gembalanya, saya telepon istri gembalanya, datang sama-sama, kita berdoa di lobi hotel. Minta ada satu ruangan, kita berdoa di situ.
Saya tidak mau. Kenapa? Saya jaga. Siapa bilang karena saya suka berkhotbah, saya tidak, saya rentan. Betul Bapak Ibu? Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, itu iblis jadikan target nomor 1 kasih jatuh. Makanya Alkitab berkata, dosa karena mereka tidak percaya. Hati-hati. Jangan sampai kata saya percaya, kita terima Roh Kudus, kita pasti aman. Dosa tidak mungkin mengalahkan kita. Hati-hati. Daud pun tidak pernah mimpi. Daud tidak pernah punya rencana jalan-jalan di soto istana lalu lihat Batsyeba mandi. Saya pernah Daud pikir itu. Tapi terjadi. Jadi betul-betul Roh Kudus membantu kita supaya sadar hati-hati terhadap dosa. Yang kedua, kebenaran. Aku pulang kepada Bapa di sorga. Ini kebenaran bahwa kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus itu benar terjadi. Itu bukan dongeng. Benar-benar dia melakukannya. Itu menjadi dasar bahwa Yesus kembali untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu bukan dongeng, bukan cuma cerita mitos. Nah, itu memang terjadi karena itu kebenaran. Bahwa satu ketika aku akan pulang kepada Bapa. Intinya apa? Sediakan tempat untuk dia datang kembali. Yang terakhir, penghakiman. Penguasa dunia, ini saya tambah, dan semua pengikutnya, maksudnya penguasa iblis, dan semua orang yang sepakat dengan cara hidup iblis, sepakat dengan semua karakternya, pasti akan dihukum. Tidak bisa tidak. Bapak Ibu, saya gak lupa, 1 Korintus 10 atau 2 Korintus 10 ayat 5, kita akan mendapat pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Roh Kudus membantu kita untuk jaga hidup baik-baik. Kenapa? Supaya nantinya di hadapan pengadilan atau terbukti layak di hadapan Tuhan. Cuma itu. Saya bagi ini bukan berarti saya hidup lebih baik dari Bapak Ibu, tidak. Tapi pesan ini bikin kita awareness. Hati-hati. Bikin kita mau bertindak tuh pikir 2 kali. Jangan ambil keputusan karena masih muda. Ambil keputusan panjang lebar. Akhirnya kita menyesali akibatnya di belakang. Hati-hati. Iblis menunggu kesempatan yang baik. Iblis tunggu. Ada amin? Makanya begini, Roh Kudus itu ada sebagai alarm dini supaya ketemu hati-hati ambil keputusan. Itu aja. Hati-hati ambil keputusan. Pernah dengar cerita orang kaya dan Lazarus? Hanya karena Lazarus bikin orang kaya itu tidak perhatikan, tiba-tiba Lazarus di pangkuan Abraham, orang itu sampai bilang, celupkan jari, taruh di aku punya mulut susah yang bisa. Tolong bilang Lazarus pulang, bicara kepada saudaraku, sudah tidak bisa. Nah ini yang saya bilang, Roh Kudus itu ada untuk bikin kita jaga hidup baik-baik. Jaga hidup baik-baik. Jaga hidup baik. Jangan dalam kemudahan lalu kita bertindak seenaknya kita. Makanya kita punya Roh Kudus untuk hati-hati dalam bergaul. Iblis menunggu saatnya untuk menjatuhkan kita. Makanya hati-hati. Amin. Tapi bukan berarti saya boleh bergaul. Sudah dalam kamar lah, tutup pintu. Jangan. Bergaul saja, kita punya Roh Kudus yang membantu kita. Amin. Ada amin. Oke. Nah, jadi tugas Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Oke, yang terakhir. Ini yang terakhir sudah Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus. Menjadi jaminan kita menerima bagian kita. Nah mari buka di Efesus 1 ayat 14. Oh masih kurang satu slide, terakhir sah. Terakhir sah. Efesus 1 ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jaminan itu sama dengan garansi. Bapak Ibu pernah beli HP, pasti ada dapat kartu garansi atau dapat buku garansi, terserah. Nah, fungsi kartu garansi itu memberi jaminan bahwa produk yang Bapak Ibu beli adalah asli. Yang kedua, kalau rusak, tinggal bawa di service center, mereka perbaiki gratis dalam masa durasi garansinya. Nah, mengapa sampai Roh Kudus itu menjadi jaminan? Karena Roh Kudus akan menjamin bahwa apa yang Tuhan janjikan itu bisa kita miliki. Mengapa Tuhan perlu pakai jaminan? Karena ketong manusia ini kan cenderung pakai logika. Betul ke senge? Tuhan janji bisa senge? Kadang-kadang ketong logika tuh berpikir, nah kenapa harus ada jaminan? Biar kita percaya bahwa kalau Tuhan memang mau, tidak ada yang mustahil.
Kalau memang Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Makanya saya lengkapi dengan ayat ini. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melaksanakan dan tidak melakukan. Atau berbicara dan tidak melakukan. Betul-betul Tuhan itu Tuhan yang berbicara. Jadi kalau dia bilang, dia pasti akan genapi. Ada amin? Ada amin? Nah, Markus 10 ayat 27. Mari kita baca sama-sama. Sebelum slide terakhir lah kita selesai. Bapak Ibu bisa tambahkan begitu banyak item yang lain tugas Roh Kudus. Markus 10 ayat 27. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Markus 10 ayat 27 berkata, Yesus bilang begini, memang bagi manusia hal itu tidak mungkin. Jadi kalau menurut kita ada hal-hal hebat di depan yang bagi kita tidak mungkin, itu masuk akal. Itu wajar. Karena Yesus bilang, memang bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi cerita belum selesai. Bukan demikian bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin di Allah. Segalanya mungkin. Pagi ini ketika Bapak Ibu ada dalam penyembahan, ada dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan bantu Bapak Ibu untuk tetap percaya karena dia jamin apa yang Tuhan janjikan bisa terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Terakhir. Nah Bapak Ibu, karena kita sudah belajar tentang Roh Kudus, karena kita sudah dengar tentang tugas-tugas Roh Kudus, maka komitmen kita adalah semua buah roh ini harus ada pada kita. Karena roh itu tinggal dalam kita. Buah roh itu hasil dari roh itu tinggal dalam kita. Nah, apa buahnya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, rasa tentram dalam diri, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah ini harus ada. Saya tidak bilang saya sempurna, tapi mari kita berproses untuk semakin baik hari demi hari. Ada amin? Ada amin? Oke. Itulah sebabnya karena kita harus menghasilkan buah-buah ini, maka Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau hidup kita dipimpin oleh ketumpung kepintaran saja, ketumbanya ambil keputusan salah. Tapi kalau dipimpin oleh roh, Bapak Ibu akan berjalan dalam kemenangan lepas kemenangan. Bukan berarti tantangan tidak ada. Khotbah ini tidak menjadikan Bapak Ibu tiba-tiba bebas dari tantangan dan pencobaan dari jalan tol, tidak. Proses tetap ada, tapi kuasa Tuhan juga akan menyertai. Amin Bapak Ibu. Yesus memberkati. Roma 8 ayat 14-15 nanti Bapak Ibu baca saja. Tapi orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Nah, hari ini kita akan mengambil tubuh dan darahnya. Hubungannya apa sih Pentakosta dengan tubuh dan darahnya? Sebelum sampai Pentakosta terjadi, peristiwa ini dulu terjadi. Ini yang menjadi meterai bagi kita bisa menerima Pentakosta. Jadi waktu Bapak Ibu mengambil tubuh dan darahnya, itu menjadi jaminan bahwa sesuatu pasti terjadi. Hari ini saya percaya Roh Kudus telah dicurahkan. Tetapi setiap perayaan Pentakosta cuma membuat kita ingat, kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus sama-sama. Selamat hari Pentakosta, selamat menjalani kehidupan Bapak Ibu. Biar firman Tuhan tadi bikin ketong selalu ingat, hiduplah